kalangan mahasiswa di tengah distraksi sosial media saat ini. Pertama, saya percaya bagaimana caranya kita untuk bisa meningkatkan literasi digital di tengah keberadaan kemajuan teknologi ini, yaitu dengan mengedukasi memanfaatkan digitalisasi yang ada saat ini. Jadi, saya akan berusaha mengoptimalisasikan sosial media yang saya miliki untuk bisa menginformasikan kepada para orang-orang, khususnya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palu, untuk menjadikan sosial media yang ada menjadi lebih sehat dengan bacaan-bacaan yang tentunya positif. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwasanya akses yang kita dapatkan ketika membuka sosial media itu tidak bisa langsung membatasi kita agar tidak terjerumus pada bacaan-bacaan negatif, tapi saya percaya dengan kita memberikan edukasi sesering mungkin di sosial media bahwasanya pentingnya kita menjaga diri dari bacaan-bacaan yang negatif dan mulai berpindah pada bacaan-bacaan yang positif akan membuahkan hasil pada nantinya. Kemudian yang kedua, selain memanfaatkan kemajuan teknologi untuk bisa memberikan edukasi digital, bagaimana cara saya supaya mahasiswa itu bisa memiliki minat baca yang baik di tengah distraksi sosial media? Tentunya memberikan edukasi secara langsung bagaimana kita bisa memilah dan memilih akun-akun apa saja yang punya impact besar dalam mengubah mindset kita atau pola pikir kita terkait berapa pentingnya literasi dalam kehidupan kita sendiri. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bapak tadi bertanya terkait apa sih kekurangan yang saya lihat dari Poltekkes Kemenkes Palu. Sejauh ini sebenarnya Poltekkes Kemenkes Palu, khususnya di bidang perpustakaannya, sudah memberikan upaya terbaiknya untuk bisa meningkatkan minat baca bagi para mahasiswa. Tapi yang menjadi kekurangan dalam kacamata saya pribadi adalah referensi atau literatur yang ada di perpustakaan itu masih terlampau lawas, masih lama. Jadi kita butuh bacaan-bacaan terbaru dan juga tatanan yang lebih rapi sehingga mata pembaca itu lebih tertarik kita ketika ke perpustakaan. Jadi pengalaman saya waktu ke perpustakaan itu buku-bukunya menarik, tapi masih banyak menggunakan buku-buku lawas. Masih kurang sekali buku-buku edisi terbaru. Sehingga besar harapan kami juga mewakili para mahasiswa, perpustakaan bisa menyediakan buku atau literatur yang lebih terbaru untuk kami baca. Serta mungkin juga dengan adanya inovasi kartu baca yang saya laksanakan nanti, bisa menjadi satu cara baru agar mahasiswa itu makin sering ke perpustakaan karena tuntutan kewajiban mereka untuk memenuhi syarat sebelum mengikuti sidang akhir. Seperti itu sih Bapak yang bisa saya sampaikan. Iya, terkait tadi ini ya, yang berarti eh, bisa misalnya kamu bisa mengajak teman-temanmu untuk membuat misalnya kan banyak tuh misalnya di TikTok, Instagram, Iya, video-video misalnya cara menggunakan Mendeley, cara mencari referensi jurnal itu bisa kira-kira bisa nanti. Bapak. Bisa ya? Iya Oke, Bapak. terima kasih. Cukup Bu Wadir. Baik, makasih pada Pak Kadar. Baik, kita beri aplaus lagi kedua kali untuk peserta kita Nurul Fitra agar tetap semangat, baik yang Rina Yanti maupun Isak ya yang sudah selesai menyampaikan presentasinya. Bapak Ibu tim juri, saya mengingatkan kembali mohon untuk mengisi form penjuriannya karena ini sudah peserta yang ketiga, karena kita akan mengumumkan siapa yang menjadi duta baca pada hari ini juga, supaya tidak mengendap, supaya kita lebih transparan. Jadi silakan Bapak Ibu juri untuk mengisi link penjurian yang sudah kami share pada peserta yang sudah presentasi. Baik, selanjutnya kita akan ke presentan yang keempat untuk menyampaikan ide gagasannya sebagai peserta dari seleksi untuk duta baca, yaitu dari Sarjana Terapan Keperawatan Palu atas nama Ling Deliana Chandra. Apakah ada? Ling Deliana Chandra bergabung di Zoom.
Halo? Deliana? Apakah ada Deliana? Sepertinya belum ada, Bu. Ini masih Oke, tidak ada di kalau tidak ada, depan. kita akan Sementara hubungi dulu ya. Saya hubungi dulu mahasiswanya. ya. Baik, kita lanjut ke sarjana, masih sarjana terapan keperawatan Palu. Ini berarti penggemar Duta Baca ini banyak di sarter keperawatan. Nazwa Putri Aulia. Apakah bergabung Nazwa? Nazwa Putri Aulia. Nazwa Putri Aulia. Belum ada juga sepertinya. Oke. Lanjut ke masih sarjana terapan keperawatan. Claudia. Claudia hadir? Halo, Claudia. Apakah ada? Mempublikasikan hasilnya ya di jurnal apa? Apa judulnya? Ada, Claudia? Kirimkan dulu. Oke, kalau tidak ada, Tapi saya di Jakarta di BICDC ini SKP. dari sarter keperawatan kita pindah ke D3 Kebidanan Palu. Atas nama Nigusti Putu Sri Wulandari dengan judul makalah mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai sumber belajar. Apakah nih Gusti Putu Sri Wulandari ada di Zoom? Oke, sudah siap-siap untuk share screen. Baik, saya persilakan kepada Putu Gusti kurang lebih selama 10 menit untuk mempresentasikan ide gagasannya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil gagasan terkait tentang Duta Baca Perpustakaan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nigusti Putu Sri Wulandari dengan NIM PO 7124122017 dari Prodi D3 Kebidanan Palu. Zoom Ibu. Iya Ibu. Baik Ibu, boleh saya lanjut? Ya, silakan. Baik, jadi judul yang diangkat yaitu mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai sumber belajar. Di mana perpustakaan lebih dari sekedar kumpul buku. Perpustakaan adalah jantung dari sebuah peradaban. Ia adalah tempat di mana pengetahuan dikumpulkan, dipelihara, dan disebarluaskan. Dengan demikian, perpustakaan memegang peran yang sangat krusial dalam membentuk karakter bangsa, mendorong inovasi, dan melestarikan budaya. Pentingnya perpustakaan bagi mahasiswa. 1. Sumber pengetahuan. Perpustakaan menyediakan beragam buku, jurnal, dan sumber informasi lainnya yang memperkaya pengetahuan siswa atau mahasiswa. Akses terhadap informasi yang luas membantu siswa atau mahasiswa memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Kedua, mendorong minat baca. Keberadaan perpustakaan yang menarik dan nyaman dapat mendorong mahasiswa untuk membaca lebih banyak. Melalui membaca, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, daya imajinasi, dan pengetahuan umum. Selanjutnya ada meningkatkan keterampilan akademik. Perpustakaan dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan akademik seperti menulis, presentasi, dan penelitian. Fasilitas dan sumber daya yang tersedia dapat membantu mahasiswa
dalam menyelesaikan tugas kampus dengan lebih efektif. Selanjutnya, kondisi perpustakaan saat ini. Koleksi bahan baca untuk di Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Palu, yaitu perpustakaannya ketersediaan koleksi bahan baca yang relevan dan terkini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Keadaan koleksi bahan baca yang tidak terbaharui dapat menghambat proses pembelajaran. Seperti kemarin di perpustakaan, kebetulan mata kuliahnya Pak Kadar itu masih banyak referensi, seperti yang dibilang sama rekan-rekan tadi, masih referensi lama. Jadi kami terhambatnya di koleksi bahan baca. Selanjutnya yang kedua ada fasilitas dan infrastruktur. Kondisi ruangan, pencahayaan, dan kenyamanan ruangan perpustakaan dapat memengaruhi minat baca dan konsentrasi mahasiswa. Ruangan yang nyaman dan estetik dapat atau akan membuat mahasiswa lebih betah dan tertarik untuk belajar di perpustakaan. 3. Pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam perpustakaan sangat penting. Dengan menyediakan akses internet, komputer, dan e-book, perpustakaan dapat memberikan akses informasi yang lebih luas dan update. Memperkaya koleksi bahan baca. 1. Perbaruan berkah. Melakukan inventarisasi dan perbaruan koleksi buku secara berkala dengan memperhatikan relevansi terhadap kurikulum dan minat mahasiswa. Memperhatikan kualitas dan kejelasan isi buku. Selanjutnya ada beragam genre. Menyediakan berbagai genre buku, mulai dari buku fiksi, non-fiksi, buku pelajaran, buku referensi, dan buku-buku dalam bahasa asing. Melakukan survei untuk mengetahui minat baca mahasiswa. Buku-buku terbaru. Memasukkan buku-buku terbaru dan buku-buku bestseller untuk menarik minat baca siswa atau mahasiswa. Memperhatikan tren buku dan topik-topik yang sedang digemari mahasiswa. Selanjutnya ada meningkatkan fasilitas dan infrastruktur. Seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu infrastruktur atau fasilitas yang bikin nyaman atau betah kami dalam proses pembelajaran yaitu kursi. Kursi yang nyaman, memilih kursi yang nyaman dan ergonomis untuk mendukung konsentrasi belajar mahasiswa. Menyediakan berbagai jenis kursi seperti kursi sofa, kursi putar, dan kursi belajar. Yang kedua, ada pencahayaan yang cukup. Memastikan pencahayaan di perpustakaan cukup dan merata untuk mengurangi kelelahan mata. Memilih lampu yang hemat energi dan memiliki intensitas cahaya yang sesuai. Dan yang ketiga ada meja belajar yang ergonomis. Menyediakan meja belajar dengan desain yang ergonomis dan luas untuk menampung buku dan laptop. Memperhatikan tinggi meja yang sesuai dengan tinggi badan mahasiswa. Peran serta pemustaka dalam pengembangan perpustakaan. 1. Membina minat baca. Menjalankan program-program yang dapat membina minat baca mahasiswa seperti lomba menulis, pameran buku, dan talk show penulis. Yang kedua, ada menyediakan layanan prima, di mana layanan prima ini memberikan layanan kepada pemustaka seperti membantu mencari buku, menjelaskan tata cara peminjaman, dan memberikan informasi tentang koleksi perpustakaan. Yang ketiga, memberikan pelatihan. Memberikan pelatihan kepada mahasiswa maupun dosen dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan, seperti mencari informasi dan melakukan penelitian. Selanjutnya, ada manfaat optimalisasi peran perpustakaan. 1. Meningkatkan minat baca. Seperti yang saya jelaskan tadi, mahasiswa akan lebih dorong untuk membaca dan belajar. Kedua, memperkaya pengetahuan.
akses terhadap berbagai informasi akan memperkaya pengetahuan mahasiswa. Yang ketiga, melestarikan budaya. Seperti yang kita ketahui saat ini, dengan adanya teknologi yang pesat, pelestarian budaya dalam membaca buku di perpustakaan itu sudah sangat kurang. Jadi, dengan adanya optimalisasi ataupun perubahan fasilitas maupun infrastruktur yang berada di perpustakaan, itu dapat melestarikan kembali budaya, di mana melestarikan budaya perpustakaan ini berperan sangat penting dalam melestarikan budaya dan warisan bangsa. Dan yang terakhir, ada yang mendorong inovasi. Lingkungan perpustakaan yang kondusif akan mendorong lahirnya ide-ide kreatif dan inovatif. Kesimpulan dan rekomendasi. Perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran. Dengan mengoperasikan perpustakaan secara optimal, maka perpustakaan dapat menjadi pusat sumber belajar yang bermanfaat bagi mahasiswa maupun dosen. Untuk meningkatkan kualitas perpustakaan, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk menjalankan program-program yang bertujuan untuk mengoperasikan perpustakaan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa mengajak Wawan. Mohon maaf semua kekurangan, karena kesempurnaan punya Rizky Febian. Sekian dan terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oke, baik, cakep. Tepuk tangan dulu untuk Nik Gusti Putu, diberikan semangat. Baik, selanjutnya saya mempersilakan kepada Kajur Keperawatan, Ibu Dr. Andi Fatmawati untuk memberikan pertanyaan kepada peserta atas nama Nik Gusti Putu. Kepada Ibu, dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat ya di Gusti Putu. Di sini yang Anda tampilkan adalah bagaimana mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai sumber belajar ya. Sebagai sumber belajar. Nah, di sini saya tadi sudah mendengar dari beberapa pemaparan di mana saudara menampilkan gagasan-gagasan yang terkait dengan mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai sumber belajar. Nah, di sini bagaimana Gusti untuk mempromosikan ke teman-teman Gusti terkait dengan minat baca daripada mahasiswa, dan kita ketahui sendiri bahwa dengan banyaknya seperti yang dipaparkan oleh pemateri yang peserta yang ketiga tadi, bahwa dengan adanya komunikasi secara digital ya, sehingga mengurangi daya baca oleh mahasiswa untuk perpustakaan, karena dengan bisa mencari lewat Google ya, atau bisa sekarang menyusun makalah pun juga sudah memiliki media untuk mempermudah, sehingga menurunkan minat baca dari mahasiswa. Jadi mungkin bagaimana rencana aksi dari Gusti terkait dengan hal tersebut. Mungkin itu pertanyaan yang saya berikan. Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Izin menjawab, Ibu. Dari judul yang saya angkat, yaitu mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai sumber belajar. Jadi, pertanyaannya Ibu, bagaimana saya mempromosikan minat baca mahasiswa, apalagi sekarang minatnya mahasiswa untuk ke perpustakaan itu sangat kurang, Ibu ya. Jadi, pertama kita bisa melakukan workshop atau pelatihan untuk melatih terkait literasi informasi penelitian dengan menggunakan teknologi. Apalagi sekarang perpustakaan Poltekkes Kemenkes Palu sudah ada perpustakaan elektronik atau digital. Selain itu, kita bisa melakukan edukasi atau promosi untuk mempromosikan bahwasannya di perpustakaan sudah tersedia buku-buku terbaru, serta mengajak teman-teman untuk melakukan atau membaca bersama di perpustakaan.
Tetapi sebelum melakukan promosi ataupun edukasi terkait tentang perpustakaan itu sendiri, perlunya kerjasama dari penjaga perpustakaan atau pustakawan. Karena buku-buku di perpustakaan saat ini masih bisa dibilang masih banyak referensi lamanya, kurang adanya referensi baru. Jadi mungkin dengan adanya update atau tren terbaru yang ada di perpustakaan, mulai dari meluncurkan referensi yang terbaru atau adanya fiksi, buku-buku non-fiksi maupun fiksi, mungkin bisa menambah atau meningkatkan minat mahasiswa untuk membaca. Apalagi pada saat ini, mahasiswa tingkat akhir itu pasti akan datang ke perpustakaan untuk mencari referensi LTA ataupun KTI. Jadi mungkin dengan meningkatkan referensi terbaru akan menambah mahasiswa untuk mendorong ke perpustakaan untuk mencari dan membaca yang ada buku-buku di perpustakaan, Ibu. Mungkin dari saya itu, Ibu. Boleh saya tambah lagi satu pertanyaan ya, Gusti? Silakan. Ya, terkait dengan tadi rencana aksi Gusti untuk meningkatkan peran minat baca dari mahasiswa untuk perpustakaan ya. Nah, selain dari mahasiswa itu sendiri, apa ada tidak dari dosen yang maksudnya memberikan motivasi kepada mahasiswa? Karena kan kita kan ketahui bahwa proses pembelajaran itu kan tidak hanya di kelas saja ya, maksudnya kadang ada tugas atau apa. Nah, itu yang saya perhatikan sekarang, mahasiswa ini setelah dosen memberi tugas itu sudah pada ke rumah pulang semua. Padahal kan ada fungsi perpustakaan itulah untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh dosen. Bagaimana menurut Gusti terkait hal tersebut? Baik, Ibu, terima kasih. Izin menjawab, terkait tentang dorongan dari dosen itu sangat ada. Apalagi kalau ada MK kosong, itu dosen pasti mengarahkan kita untuk pergi ke perpustakaan. Nah, cara atau mengajak teman-teman untuk datang ke perpustakaan itu pertama, kalau untuk angkatan saya, Ibu, tingkat akhir, itu saat ini gembur-gemburnya ke perpustakaan untuk mencari referensi LTA. Jadi dengan cara mengajak mereka untuk pergi ke perpustakaan ditambah dorongan dari dosen, itu sangat mengajak atau meningkatkan kami sebagai mahasiswa untuk sering berkunjung ke perpustakaan, Ibu. Untuk dorongan dari dosen itu semua dosen mengajak dan mendorong kami untuk mengisi waktu luang datang ke perpustakaan, Ibu. Terima kasih, Ibu. Cukup ya Gusti ya. Terima kasih, semangat Gusti. Terima kasih, Ibu. Ya, baik, terima kasih kepada Kajur Keperawatan. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, saya persilakan kepada Kajur Gizi, ada nggak ya masuk? Bagian perpustakaan, Pak Zoher. Silakan Pak Zoher untuk bertanya. Ini saya lihat Pak Supriyadi sudah tidak bergabung ya. Pak Zoher, silakan bertanya Pak, mewakili kepala perpustakaannya. Silakan Pak Zoher. Silakan Pak Zoher. Ke Pak Kasubakadak, silakan Pak Kasubakadak untuk memberikan satu pertanyaan kepada Ni Gusti Putu. Ibu Arimaineni, standby, Kaprodi D3. Tapi kok bertanya ya Kaprodi D3? Nggak bisa bertanya sama anaknya sendiri. Silakan Pak Kasubakadak.
Pak Supriyadi, Kepala Perpus, silakan Pak. Yang Berikan pertama pertanyaan dan kepada tadi Nibu Sri Putu. tentang jaringan di sini. Oh ya, untuk peserta Gusti Putu Sri Wulandari, pertanyaan saya untuk adik, apabila adik didaulat sebagai duta baca tahun ini, bagaimana langkah-langkah yang adik bisa lakukan agar mahasiswa atau teman-teman adik itu bisa datang berkunjung di perpustakaan secara maksimal. Halo? Baik, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, Bapak. Jadi, cara saya ketika terpilih menjadi duta perpustakaan, cara saya untuk mengajak atau mendorong teman-teman untuk datang ke perpustakaan, yaitu perlunya bantuan dari dosen. Karena bisa kita ketahui saat ini dunia digital itu sangat berkembang, bisa melaju dengan pesat karena banyak referensi yang mungkin lebih update didapatkan di melalui media online daripada media cetak ataupun perpustakaan. Jadi mungkin bisa dengan cara dosen itu sendiri memberikan tugas ataupun arahan untuk kami datang ke perpustakaan. Karena perlunya dorongan juga dari dosen, karena mahasiswa sekarang mungkin susah ya dikasih tahu karena dengan adanya pengembangan teknologi yang pesat. Jadi selain itu juga Bapak, mungkin dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi, dengan meningkatkan fasilitas di perpustakaan. Contohnya seperti jaringan WiFi, komputer, ruang belajar, koleksi buku yang terbaru, serta akses internet yang memadai. Itu sangat mendorong mahasiswa untuk datang ke perpustakaan, terutama mahasiswa baru, mahasiswa tingkat akhir. Itu sangat mendorong mereka untuk datang ke perpustakaan dengan yang saya sampaikan tadi, Bapak, fasilitas akses internet maupun fasilitas buku dan fasilitas ruangannya. Karena kalau untuk tingkat 2, mungkin mereka kalau sudah tingkat 2 sudah sering-sering turun. Mungkin dari saya itu, Bapak. Terima kasih. Kasih deh. Cukup ini. Oke, baik. Beri aplaus lagi untuk Nibu Gusti Putu ya. Baik, makasih. Selanjutnya, Terima kasih. saya ingin menyapa dulu dari sektor keperawatan. Apakah hadir Claudia? Atas nama Claudia ada? Atau sudah mundurkan diri? Mundurkan. Nazwa Putri Aulia ada? Wajib info dari Claudia sementara di jalan. Kebetulan beliau itu baru 10 menit tidak siap terkait dengan PPT. Kenapa baru dihubungi setelah 10 menit ini baru tadi pagi dihubungi untuk membuat PPT-nya. Iya. Nazwa Putri Aulia? Belum ada juga. Link Nazwa Delian. sudah ada di Zoom, Bu. Nazwa Putri Aulia. Silakan untuk presentasi. Halo Nazwa. Ini Nazwa Sarter Keperawatan apa D3 Kebidanan ya? Kan D3 Kebidanan ada juga nama Nazwa. Mahasiswa kelas internasional. Ada apa keperawatan Ibu? Silakan Nazwa. Oke, kalau belum siap, saya lanjut ke ini presentan terakhir kita untuk seleksi duta baca dari Sarter Kebidanan Palu.
atas nama Alivia Nurhalisa dengan judul peningkatan minat baca. Kepada Alivia, sudah stay di Zoom? Dan tadi saya lihat wajahnya. Oh ya, silakan Alivia untuk mempresentasikan. Waktunya 10 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Alivia Nurhalisa dengan NIM PO 7124323023 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan yang menjadi calon finalis Duta Baca di Poltekkes Kemenkes Palu. Di sini saya akan mengangkat gagasan yaitu meningkatkan minat dan baca. Latar belakang yaitu pendidikan akan selalu menjadi kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupan. Untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan, maka diperlukan perpustakaan yang berkualitas sebagai salah satu penunjang proses pendidikan. Minat membaca generasi muda itu sangat penting bagi perkembangan literasi dan kemampuan intelektual generasi muda. Namun, minat baca itu masih menjadi perhatian di Indonesia karena mengingat minat baca masyarakat Indonesia itu masih rendah. Penyebabnya itu bisa yaitu minat membacanya yang tidak selalu tinggi karena dipengaruhi oleh situasi kurangnya sarana prasarana untuk membuat generasi muda yang menggemari kegiatan membaca. Juga dipengaruhi oleh minat membaca pada peserta didik. Selanjutnya, ide inovasi saya yaitu yang pertama, kita mengadakan narasi. Narasi sendiri itu adalah kepanjangan dari kegiatan program literasi, yang dimana perpustakaan ini dapat menyelenggarakan kegiatan dan program yang menarik sehingga bisa menarik perhatian masyarakat. Seperti kita bisa membuat klub buku, karena setahu saya di Poltekkes ini belum ada yang namanya organisasi pencinta buku, sehingga mahasiswa yang memiliki minat yang sama itu bisa saling bertukar pikiran, bisa saling berdiskusi. Kemudian juga perpustakaan bisa mengadakan lomba, yaitu seperti membaca atau membuat puisi, atau membaca pidato atau karya tulis mahasiswa, serta perpustakaan juga bisa membuat talk show literasi sehingga dapat meningkatkan minat membaca, menulis hingga berkarya dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palu. Selanjutnya, gagasan kedua saya yaitu adalah ruang literasi, di mana pada setiap semester ini perpustakaan bisa memilih duta baca, yang dimana dinilai ini berdasarkan hasil buku yang dibaca dan hasil ringkasan yang apa yang sudah dibaca oleh peserta didik, dengan catatan dia memenuhi kriteria. Kemudian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan baca mahasiswa sehingga mereka berlomba-lomba untuk giat membaca. Selanjutnya yaitu ide inovasi saya yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang kondusif, yang dimana perpustakaan itu harus dirancang untuk menjadi tempat yang nyaman dan menarik. Hal ini bisa meliputi rak buku yang disusun dengan rapi, pencahayaan yang maksimal, dan juga fasilitas yang memadai, seperti area baca yang nyaman dan tenang. Selanjutnya, ide inovasi saya yang keempat adalah mengemas koleksi dengan menarik dan memperbarui buku. Karena pengalaman saya di perpustakaan ini sendiri untuk koleksi bukunya itu masih tahun-tahun lama, sehingga untuk yang tahun-tahun terbaru itu sulit untuk kita dapatkan, sehingga perlunya memperbarui buku oleh perpustakaan sehingga meningkatkan minat baca masyarakat Poltekkes Kemenkes Palu untuk ke perpustakaan. Selanjutnya yang kelima yaitu kita menciptakan lingkungan sosial yang ramah, yang dimana perpustakaan ini harus memiliki suasana yang ramah dan terbuka. Dengan petugas perpustakaan yang rendah hati, yang ramah, suasana ini dapat menjadi daya tarik untuk berkunjung ke perpustakaan.
Selanjutnya, dampak implementasi dari ide inovasi itu, yang pertama, program inovasi ini memiliki dampak positif bagi kedua belah pihak, baik bagi peneliti maupun kampus. Dengan adanya inovasi pada perpustakaan, pihak kampus juga memiliki ruang perpustakaan yang bisa dimanfaatkan dalam peningkatan motivasi peserta didik, terutama dalam meningkatkan minat dan baca. Perpustakaan dapat menjadi daya tarik dalam kegiatan pembelajaran dan mampu juga meningkatkan nilai akreditas kampus, sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan untuk bisa membuat lomba pidato atau lomba puisi dan kegiatan pembelajaran tambahan selain di ruang kelas. Dan juga bagi peserta didik, dengan adanya perpustakaan yang nyaman dan memiliki daya tarik, sehingga mampu menciptakan kebiasaan membaca bagi mereka. Peserta didik yang sebelumnya tidak tertarik untuk mengunjungi perpustakaan, mereka akan menjadi lebih semangat dan betah dalam perpustakaan, salah satunya pada saat jam pelajaran kosong. Itulah ide inovasi yang dapat saya berikan untuk menjadi duta baca di Poltekkes Kemenkes Palu. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, makasih pada Alivia Nurhalisa yang masih ada di Zoom ini. Kita berikan reaksi tepuk tangan untuk Nurhalisa agar lebih bersemangat lagi ya. Baik, selanjutnya saya mempersilakan kepada Pak Kapus Penelitian dan Pengatmas lagi untuk memberikan pertanyaan pada Pak Kadar Ramadan. Silakan untuk memberikan pertanyaan untuk peserta senam Alivia. Ya, terima kasih Bu. Alivia sendiri dalam seminggu bisa membaca berapa buku? Kalau dalam seminggu itu bisa sampai 1 buku, Bapak. Seminggu ya. Ya. Oke, yang kedua, ini kan nanti namanya pemilihan kan ada yang pilih, ada yang tidak ya. Iya, Bapak. Misalnya nanti ini ide-idemu bagus kalau dilaksanakan ya. Kira-kira misalnya nih kamu tidak akan terpilih, apakah kamu akan membantu yang terpilih atau kecewa dan tidak ikut terlibat dalam meningkatkan literasi, dalam meningkatkan kunjungan teman-teman kamu ke perpus? Ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi, jika saya tidak terpilih menjadi duta baca, apakah saya masih menjalankan program saya? Kalau dari saya sendiri, saya tetap menjalankan program yang saya lakukan, yaitu saya bisa mengedukasi kepada teman-teman saya untuk bisa membaca di perpustakaan, sehingga perpustakaan yang awalnya sepi itu bisa ramai dikunjungi oleh peserta. Kemudian kita juga harus bekerja sama dengan dosen. Mungkin barangkali kita bisa memberitahukan dosen, mungkin kalau ada tugas apa segala macam, itu kita bisa pergi ke perpustakaan. Dan juga selanjutnya kita juga bisa berkolaborasi dengan orang perpustakaan. Mungkin kalau seandainya perpustakaan itu bisa membuat literasi atau workshop, sehingga saya bisa berkontribusi untuk membantu pelaksanaan workshop tersebut. Jadi jika saya tidak terpilih, saya akan tetap membantu atau mengkontribusi dengan pelaksanaan duta baca tersebut, Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Ini direkam ya. Iya, Pak. Oke, cukup Bu Wadir. Baik, terima kasih Pak Kapus atas pertanyaannya. Saya melihat sini ada Kaprodi yang jauh di sana. Ibu Kaprodi Keperawatan Luwuk, Ibu Dr. Sri Hasan. Silakan Bu Dokter, ada yang ingin ditanyakan kepada peserta kita. Saya persilakan Bu. Ya, baik. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baik, tadi saya sudah melihat presentasi dari adik ya, bagus sekali. Semangat untuk mengikuti lomba ini. Dan seperti janji tadi, meskipun nanti tidak terpilih, tetap akan menjalankan ya apa yang sudah disampaikan tadi, karena tadi direkam katanya ya. Jadi, tapi saya berharap bisa menang. Baik,
sudah banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kali ini Ibu hanya ingin mendengar dari adik, kira-kira tips apa yang bisa adik berikan, dan ini sangat berguna untuk teman-teman lain, supaya bisa meningkatkan minat baca. Jadi minat baca itu bukan hanya nanti di perpustakaan, mungkin di rumah, di tempat lain ya. Kira-kira tips apa yang bisa diberikan supaya ini bisa menjadi pemicu bagi teman-teman lain untuk meningkatkan minat baca. Itu saja, Dek. Terima kasih. Baik, terima kasih izin menjawab Ibu. Tadi Ibu bertanya mengenai tips agar bisa meningkatkan minat baca. Yang pertama itu dari kesadaran diri kita. Karena kalau contoh, jika kita karena jika kita jika kita ingin cara meningkatkan minat dan baca, yaitu kita itu harus yang pertama menanamkan pada diri kita untuk menanamkan bahwa membaca itu bisa meningkatkan intelektual kita, bisa menambah kosakata kita, sehingga itu bisa menjadi mendorong kita untuk meningkatkan minat dan baca. Selanjutnya, untuk meningkatkan minat dan baca kita, yaitu kita harus mencari tahu. Kenapa? Sehingga kalau kita ada pelajaran yang kita tidak tahu, kita bisa mencari tahu. Kita harus harus serius, ataupun kita bisa meningkatkan minat dan baca kita, Ibu. Jadi yang pertama itu kita harus memberikan kesadaran pada diri kita bahwa dengan membaca itu bisa menambah pengalaman dan pengetahuan kita, juga bisa menambah kosakata kita, sehingga pengetahuan yang awalnya kita tidak tahu itu bisa kita ketahui lebih dalam dan lebih banyak. Baik, Ibu, terima kasih. Masih Ya, ada tambahan, baik, Bu? terima kasih. Masih Cukup? ada lagi? Cukup? Oke, baik. Terima kasih ya untuk adik. Ya, mudah-mudahan tips-tips itu tadi bisa diterapkan pada diri sendiri dan bisa juga menjadi bahan untuk teman-teman lain dalam meningkatkan minat baca. Terima kasih, Bu Badir. Baik, terima kasih Bu Kaprodi Keperawatan Luhur yang sudah ikut berpartisipasi. Baik Bapak Ibu semuanya dan para mahasiswa serta peserta Lomba Duta Baca Poltekkes Kemenkes Palu. Ini sampai saat ini ada 3 kandidat yang belum bergabung, mungkin belum bersedia untuk tampil sesuai dengan panduan bahwasanya walaupun sudah memasukkan berkas ya, tapi tetap ada tahap seleksi dan ketika tidak mengikuti tahap seleksi, maka yang bersangkutan otomatis didiskualifikasi ya dari kegiatan lomba ini. Sehingga pada hari ini peserta yang presentasi ini hanya 5 orang. Yang ikut presentasi adalah 5 orang untuk pemilihan duta baca, dan sesuai panduan kita akan memilih terbaik 1, terbaik 2, dan terbaik 3 dari seleksi lomba ini. Berarti ada 2 nama nanti yang harus berlapang dada, tidak masuk dalam nominasi untuk 1, 2, 3. Dan untuk kegiatan ini hadiahnya diambil dari beasiswa non-akademik ya, beasiswa non-akademik untuk tingkat lomba perguruan tinggi. Lumayan ya, alhamdulillah bisa dapat untuk pengganti pulsa lah. Baik, demikian untuk seleksi pada hari ini. Kita akan mengakhiri dulu dan nanti kita minta bergabung lagi di jam 1 setelah Ibu, ya. Halo? masih ada 1 orang Ibu, Nurisi dari Keperawatan Poso. Oh, sudah bergabung. Oh ya, oke. Kalau begitu berarti kita belum tutup ya. Iya, Baik. Saya kira sudah tidak bergabung karena tadi dipantau. Oke, 1 orang terakhir ya ini untuk presentasi. Saya persilakan kepada Nur Rizky dari Prodi D3 Keperawatan Poso.
Ini lama di perjalanan ini Nur Rizky. Silakan Nur Rizky, waktu Anda 10 menit. Olivia stop share screen dulu. Alivia coba stop share Alivia. Ya, Ibu. Sudah, Ibu? Ya, silakan Nur Rizky. Halo, Nur Rizky. Oke, oke, Bu. Iya, 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 Bu. Kasih. Iya, iya, Bu. Baik, sambil menunggu Nur Rizky, Iya, Bu. saya menyampaikan Bapak Ibu Kaprodi Kajur yang Bu, ada. izin Bu, ini izin Nur Rizky lagi pindah perangkat soalnya laptop yang Oke. satunya bermasalah Bu, izin sebentar Baik. 1 menit lagi Bu, izin. Baik. Terima kasih. Baik. Ya, baik kami tunggu. Bapak Ibu Kaprodi Kajur para dosen yang ada di link Zoom ini kami menyampaikan bahwa Poltekkes Kemenkes Palu hingga saat ini belum pernah memiliki duta Poltekkes Kemenkes Palu. Seharusnya setiap Poltekkes itu memiliki duta karena itu butuh untuk mempromosikan Poltekkes Kemenkes Palu di luar ya, agar bisa performa kita meningkat sehingga rencananya pada bulan Oktober insya Allah kita akan membuat seleksi untuk duta Poltekkes Kemenkes Palu di 11 program studi ya. Jadi mohon dipersiapkan untuk anak-anaknya menjadi duta promosi kampus ya Poltekkes Kemenkes Palu. Silakan Nur Rizky.
Oke, silakan Bu Rizky. Baik, Ibu, minta maaf sebelumnya, Ibu, untuk kendalanya. Di Ya, sini saya akan melanjutkan presentasi dari saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuriski, saya perwakilan dari Prodi D3 Keperawatan Poso. Di sini saya mau mengambil judul yaitu membentuk karakter anak muda modern dengan literasi. Pertama, yaitu latar belakang. Definisi literasi telah berubah dari pengertian sempit menuju pengertian yang lebih luas mencakup berbagai bidang lainnya. Di sini di makalah saya terdapat ada beberapa konsep literasi. Pada masa perkembangan awal. Yang pertama itu pada perkembangan masa awal, literasi memungkinkan kita berbagai informasi, berinteraksi dengan orang lain, dan memberikan sebuah makna. Pada perkembangan kedua, literasi dicirikan sebagai pandangan yang menyatakan bahwa literasi berkaitan erat dengan situasi dan praktek sosial. Kemudian dalam generasi ketiga, literasi diperluas lebih dalam lagi, bahwa beberapa jenis elemen literasi itu seperti visual, auditory, dan spasial daripada kata-kata yang tertulis. Jadi bukan hanya membaca saja. Kemudian dalam generasi keempat, literasi telah dipandang sebagai konstruksi sosial dan tidak pernah netral. Kemudian dalam generasi kelima dikenal dengan multiliterasi, yaitu keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide informasi. Jadi literasi bukan hanya membaca saja, tetapi literasi itu di mana kita dapat mengambil informasi dengan tepat dan menerapkannya dengan baik. Tujuan saya yaitu yang pertama mengetahui pentingnya self-improvement, di mana dalam mengembangkan kesadaran diri mengenai minat baca. Kemudian memahami pentingnya literasi, mengetahui pentingnya komunikasi sebagai landasan keberlangsungan. Manfaatnya dapat menyadari hal-hal yang dapat mengembangkan diri, kemudian dapat mempermudah pengembangan diri yang baik. Pertama, saya akan membahas tentang self-improvement. Self-improvement merupakan segala bentuk usaha yang dipilih seseorang untuk meningkatkan kesadaran mengenai dirinya, bakat, kemampuan, keterampilan, bahkan kesehatan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Ini sangat penting dalam kehidupan karena selain meningkatkan kualitas pada diri kita, upaya ini bisa menjadi motivasi untuk orang lain. Pengembangan diri dibutuhkan setiap seseorang, baik berprofesi maupun non-profesi, dan tidak memperdulikan siapapun dia dan umur berapa. Semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan memperbaiki diri jadi lebih baik. Setiap individu tentunya memiliki keinginan masing-masing yang melibatkan proses peningkatan kualitas diri dan self-growth. Adapun sifat manusia dalam kehidupan ada 4 macam, yaitu tahu bahwa dirinya tahu, dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, dia tidak tahu bahwa dirinya tahu, dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dari 4 sifat tersebut, dituntut untuk bisa menilai dirinya sendiri, berada pada posisi mana, sehingga dapat membentuk sikap rendah diri pada orang yang berilmu. Membangun konsep diri menjadi dalam membentuk pengembangan diri. Pengembangan diri tidak hanya bertumpu pada kecerdasan saja. Pengembangan diri terbentuk dari 3 potensi yang harus dimiliki pendidikan
membangun hubungan atau jaringan baik antar individu maupun kelompok dan pengalaman. Pada dasarnya, untuk meningkatkan literasi itu mencakup kemampuan baca maupun tulis. Kemudian, individu atau seseorang dapat mengolah dan mempraktikkan informasi yang didapatkan, yang dimulai dari kesadaran diri untuk mengembangkan kemampuan dirinya atau kualitas pada diri kita. Kemudian mengacu pada program pendidikan adalah proses pengubahan sikap atau perilaku seseorang maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan, yang tujuannya mengantarkan manusia kepada kecerdasan dan berilmu sesuai dengan perjuangannya. Kemudian membangun hubungan dengan komunikasi. Pengembangan diri melalui pembangunan hubungan tidak terlepas dari sikap tolong-menolong. Adapun sikap tolong-menolong terdapat dua pembagian, yaitu perilaku altruism dan prososial. Altruism sendiri merupakan sikap tolong-menolong dengan memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa mengharapkan adanya keuntungan pada diri orang yang menolong. Sedangkan prososial merupakan pemberian pertolongan kepada orang lain dengan mengharapkan adanya keuntungan diri pada pihak orang yang ditolongkan. Dari sisi altruisme pun sendiri banyak sisi positif dan negatifnya. Salah satunya, sisi positifnya, kita memiliki rasa empati yang lebih tinggi kepada orang lain dibanding. Kemudian untuk sisi negatifnya, kita lebih condong kepada orang lain, tidak memedulikan diri kita sendiri, hanya mementingkan orang lain. Pengembangan diri mulai melalui pembentukan hubungan sangat dituntut memiliki sifat rendah diri dan ramah dengan yang lainnya. Dengan adanya dua macam sifat ini, dalam membentukan hubungan akan terbentuk kepribadian sifat saling menghargai. Sifat saling menghargai di mana dilaksanakan dalam hubungan yang membangun menjadi alat utama bagi intelektual dalam mengembangkan ilmu. Baik, kesimpulannya, literasi merupakan bukan hanya faktor utama seseorang bertumbuh, tetapi literasi dapat mendorong seseorang untuk bisa lebih mudah mempelajari suatu hal-hal yang baru dan mempermudah seseorang dalam berkomunikasi, memberi informasi, menelaah untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain dalam hal-hal yang bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin kita beri aplaus untuk Nuriski. Ini peserta yang pertama sebenarnya, tapi tampilan terakhir. Kita bersemangat untuk Nuriski. Baik, selanjutnya saya mempersilahkan kepada ini Pak Supriyadi, Kepala Perpustakaan. Silakan Pak untuk memberikan pertanyaan kepada Nuriski. Apakah masih ada di Zoom, Pak Supriyadi? Ibu. Ya, silakan Bapak. Yang pertanyaan saya, apa yang Ade ketahui tentang literasi? Kemudian, apa faktor penghambat dari literasi tersebut? Silakan Nuriski.
Masih termute? Ya. Baik, saya akan menjelaskan literasi merupakan suatu pembelajaran yang dimana bukan hanya membaca, tetapi literasi merupakan suatu yang kita lakukan atau kemampuan kita dalam menangkap isi bacaan atau informasi inti. Mulai dari kita berdiskusi, kita membaca informasi dari buku atau sosial media. Itu yang saya bilang tadi, yang pertama itu multiliterasi. Yang di mana multiliterasi itu terdapat keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide informasi. Dan faktor penghambat literasi di Indonesia sendiri pun merupakan 10 negara dengan tingkat literasi paling rendah. Literasi Indonesia masih termasuk dalam kategori terendah, karena orang dewasa maupun anak-anak lebih menyenangi hal-hal yang membuat mereka merasa terhibur, seperti bermain game maupun menonton hal-hal yang tidak terlalu memberikan kemanfaatan. Sehingga kemampuan individu sangat susah untuk dikembangkan sehingga tidak terjadi yang dinamakan dengan self-improvement, yang menjadi penghambat salah satu faktor penurunan literasi di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Cukup itu. Baik, terima kasih Pak. Terakhir pertanyaan dari saya, Nuriski. Jika Nuriski terpilih menjadi Duta Baca Poltekkes Kemenkes Palu, maka apa hal pertama yang Nuriski lakukan untuk meningkatkan minat baca, terutama baca buku cetak ya, minat baca buku cetak kepada khususnya dulu mahasiswa yang ada di Prodi SDKU Poso, baik itu kebidanan maupun keperawatan. Silakan jawab. Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya dari saya. Yang pertama, untuk meningkatkan literasi, yaitu dengan cara membuka diri untuk bisa bergaul, untuk dapat berdiskusi dalam forum-forum ilmu pengetahuan, untuk dengan awal-awal untuk membuka berdiskusi, menurut saya itu dimulai dari teman-teman kelas dengan mempengaruhi, mengajak teman-teman untuk membuka komunitas atau diskusi yang dapat membuat orang senang dengan membaca. Yang kedua, membaca buku-buku yang berkaitan dengan minat maupun buku-buku yang berisi berbagai macam informasi yang dapat menunjang kemampuan skill dalam berkomunikasi maupun berkreasi. Saran saya jika saya menjadi duta baca, tidak hanya untuk buku-buku yang monoton, yang hanya fokus kepada kesehatan maupun penyakit, tetapi sangat diperlukan buku-buku yang sangat menunjang kemampuan skill dari segi berkomunikasi maupun berkreasi. Kemudian yang ketiga, membuat komunitas atau diskusi. Contohnya dengan cara melihat masalah-masalah sederhana yang ada untuk dapat
dikomplasikan ke dalam diskusi buku sebagai bentuk problem solving, sehingga orang merasa betul-betul manfaat dari membaca buku. Dari hal itu bisa meningkatkan kemauan orang-orang dalam literasi maupun keperpustakaan. Sekian dari saya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih. Karena ini performa terakhir, dapat bonus 1 pertanyaan lagi ya. Silakan Pak Kasubag Adak untuk bertanya. Baik, terima kasih banyak Ibu hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, atas nama siapa tadi ini? Ada yang terakhir? Nur Rizky. Nur Rizky. Ya, Nur Rizky. Iya, Nur Dari Poso. Rizky. Iya, dari Prodi Poso. Anda terpilih sebagai duta baca di tahun 2024. Mungkin pertanyaan saya sederhana saja. Kira-kira membentuk karakter anak muda modern dengan literasi sekarang ini, kira-kira strategi apa yang harus dilakukan untuk anak muda agar gemar membaca di era sekarang ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah masuk di perpustakaan khusus di Prodi Keperawatan Poso. Kemudian bagaimana menurut Anda dengan perpustakaan yang sudah tersedia di Poltekkes Kemenkes Palu, khususnya di Prodi D3 Keperawatan Poso? Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak. Yang pertama, yang saya akan untuk dapat membuat orang suka atau meningkatkan minat literasi, orang-orang harus betul merasakan benefit atau kemanfaatan dari membaca. Dimulai dari kita mempengaruhi, memperkenalkan beragam banyak buku yang bisa dibaca dengan tidak monoton. Kemudian untuk perpustakaan khususnya di D3 Keperawatan Poso, sudah sangat bagus dengan penataan buku maupun isi bukunya, namun memang sangat kurang namun memang karena baru habis direnovasi, jadi perpustakaan di Prodi D3 Poso itu belum lengkap penataan buku-buku yang harusnya diperlukan, terutama untuk kami tingkat 3 yang akan menyusun proposal, di mana kami membutuhkan acuan KTI yang akan kita buat nanti di perpustakaan Prodi 3 Poso itu belum lengkap atau belum dipindahkan dari perpustakaan yang lama. Baik, itu saja dari saya, Pak. Ya, bisa saya tambah sedikit ya. Nah, kemudian dengan baru selesai khususnya perpustakaan gedung perpustakaan yang ada di Prodi D3 Keperawatan Poso itu, kemudian
Untuk penempatan dan lemari buku-buku yang sudah ada di Prodi D3 Keperawatan Poso, apakah sudah lengkap atau masih banyak? Maksudnya buku-buku yang khususnya tahun penerbitannya, maksud saya. Tahun penerbitannya atau banyak yang terbaru atau lebih banyak yang lama gitu. Kemudian Anda sendiri dengan teman-teman maksudnya mengajak ke perpustakaan untuk lebih banyak mengunjungi perpustakaan itu sendiri. Baik Pak, untuk tahun penerbitan buku-buku yang saya ketahui belum ada yang terbaru yang saya ketahui untuk saat ini. Kemudian untuk memang masih banyak buku-buku yang dari perpustakaan lama belum dipindahkan ke perpustakaan baru karena kami pun mahasiswa yang akhir tingkat 3 lagi menyenangi perpustakaan karena untuk membuat perpustakaan lama. Kemudian kalau untuk kami di sini, teman-teman saya pun di kelas sangat ingin untuk mengunjungi perpustakaan karena di sana banyak acuan yang kita bisa dapat, terutama untuk membuat KTI. Cuman memang kendalanya di situ. Terus memang di sini perpustakaannya masih agak susah untuk dikunjungi. Ditambah dengan kami pun mahasiswa tingkat 3 banyak penambahan tugas, jadi lebih mengacu pada atau memanfaatkan di sosial media atau di digital. Baik, itu saja Pak dari saya. Baik, ya. Terima kasih banyak informasinya. Ya, tetap sehat selalu dan tetap semangat. Makasih ya. Saya kira Bu Wadir, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada Baik. kami. Baik, terima Saya kasih kembalikan ke Pak. Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Kasubag Adak atas pertanyaannya. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Bapak Kasubag Adak, maka sesi seleksi kita pada pagi sampai siang hari ini saya nyatakan selesai dan 3 kandidat dari Starter Keperawatan Palu saya sudah nyatakan didiskualifikasi ya. Jadi mohon maaf sehingga peserta yang performa pada siang hari ini, pagi ini adalah 6 orang yang akan dipilih 3 orang untuk menjadi duta baca Poltekkes Kemenkes Palu. Nah, untuk itu menunggu nanti bergabung lagi di jam 3 sore kita akan mengumumkan siapa yang menjadi duta baca Poltekkes Kemenkes Palu. Link Zoom-nya masih tetap sama. Untuk saat ini tim juri akan berdiskusi berdasarkan hasil penilaian presentasi yang sudah disampaikan dan nilai tulisan yang sudah dikirimkan sejak tahun 2023. Jadi sebenarnya kegiatan ini sudah berlangsung di tahun 2023, tapi baru seleksi di tahun 2024. Entah kenapa ya, Pak Supriyadinya entah di mana, sudah mendekam di perpustakaan sehingga kita baru melakukan seleksi di 2024. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan Pak Supriyadi, mungkin ada yang ingin disampaikan dan langsung di closing. Saya serahkan ke Pak Supriyadi, silakan Pak. Terima kasih, Bu.
sedikit menyinggung tentang seleksi duta baca. Sebenarnya ini memang kemarin kami adakan untuk dalam rangka akreditasi perpustakaan. Nah, kemarin itu pesertanya ada pesertanya itu pertama kami buka itu hanya sekitar 3 orang, kemudian kami buka kembali untuk seleksi berikutnya, diperpanjang masa seleksinya untuk penjaringan dan bertambah 5 orang. Namun kemarin kami hubungi setiap peserta dan katanya semuanya bersedia untuk tampil di pagi hari ini, namun kenyataannya ada 3 orang yang mengundurkan diri. Nah, hanya itu Bu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk duta baca yang berhasil terpilih pada tahun ini akan membantu kami pada saat akreditasi perpustakaan. Demikian, kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Kepala Perpustakaan. Jadi ini merupakan gambaran kecil yang sedang kita hadapi, fenomena nyata bahwasannya untuk mengikuti seleksi saja duta baca, mahasiswa itu kurang yang mendaftar gitu ya. Sehingga menyebabkan yang harusnya ini masuk di 2023 mundur ke 2024 karena tidak mungkin hanya 3 orang pendaftar, 3 orang itu juga yang diseleksi ya. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwasannya semangat ya, semangat mahasiswa untuk membaca ataupun menjadi duta literasi itu sangat rendah gitu ya. Dengan dilihat performanya bahwa kita punya 2050 mahasiswa saat ini yang tampil di hadapan kita itu hanya ada 6 mahasiswa untuk presentasi dalam seleksi duta baca, dan yang mengikuti ada kurang lebih 9 orang ya, 9 didiskualifikasi 3 jadi tinggal 6. Nah, ini memang memberikan gambaran nyata ke kita gitu ya, memberikan gambaran nyata ke kita bahwa betapa rendahnya ya minat atau semangat dari mahasiswa kita untuk mengakses perpustakaan itu sendiri gitu. Nah, saat ini di perpustakaan memang ada sebuah problema atau masalah bahwa di perpustakaan itu angka pengunjung perpustakaan itu sangat-sangat rendah. Ya, itu sangat-sangat rendah. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kita pikirkan bersama, Bapak Ibu semuanya dan para mahasiswaku yang tercinta. Jadi 6 orang yang sudah tampil ini luar biasa mahasiswa-mahasiswa yang bisa memberikan inspirasi bahwa masih ada 6 di antara 2050 mahasiswa yang punya semangat untuk menjadi duta literasi, dan ini perlu diberikan aplaus. Kita beri aplaus dulu untuk 6 peserta kita pada pagi sampai siang hari ini. Diberikan bunga reaction, bunga-bunga ya. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Zoom, para peserta, para mahasiswaku yang tercinta, terima kasih atas kehadirannya. Kehadiran Bapak Ibu ini memberi semangat yang luar biasa kepada para mahasiswa untuk lebih giat lagi menjadi agent of change ya, sebagai agen perubahan dalam sebuah institusi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Wita untuk mendengarkan pengumuman siapakah yang menjadi Duta Baca Poltekkes Kemenkes Palu tahun 2024. Dan ini akan dilakukan setiap tahun ya Bapak Ibu untuk Duta Baca ini. Mumpung karena kita beasiswa non-akademik masih banyak stok, jadi diserap anggarannya. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Difoto dulu. Ada yang foto nggak untuk logbook? Pak Kasubag ada stafnya bisa foto? Oh, sudah difoto dari tadi ya? Sudah difoto Ibu dari tadi. Tadi sudah di-share. Oke, baik. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.
Bu Adir. Ya, kenapa Bapak baru masuk? Iya, saya jatuh sama bagi. Saya mau ingat kata-kata yang saya mau membela diri bagaimana. Kita Untuk kan jurinya gimana Bu ininya? ada linknya di itu. Bapak tidak masuk di ini kah? Di tim akreditasi Perpus. Coba lihat Masuk, WA masuk, group. Bu. WA group baca lah Pak, Saya, WA group akreditasi. saya sudah maksudnya tidak ada pertemuan khususnya tim juri Bu atau Pertemuannya kemarin sore Bapak tidak hadir rapatnya. Aduh, Bapak. oh jadi tinggal langsung isi aja Bu ya. Saja Pak. Sudah ada di situ nama-namanya Pak. Ada namanya, ada linknya untuk Oke, mengisi ya Pak. Oke, semangat Pak. baik, Anjali. makasih. Ya, Makasih Bapak Ibu sampai makasih jam Bu Adir. 15.00. Tim juri kita rapat jam 1 ya Pak setelah Ba'da Zuhur. Setelah istirahat. Baik Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya N ya.